berikut para peserta dan orkestra pastinya sudah. Kita bisa bertanya dan berdiskusi Bapak Ibu semuanya. Jadi kegiatannya agak berbeda gitu ya. Jadi saya Aulia Kirana sebagai dosen pembimbing. Kemudian kegiatan pengabdian masyarakat ini yang melakukan mahasiswa saya gitu ya. Sudah waktunya itu yang dinamakan persepsi secara subjektif ya. Dan kecenderungan menganggap penyimpangan sebagai variasi yang wajar. Seperti melapa, menggenggam, meremas, kemudian merobek kertas, ibu-ibu Nomor 4 sudah bisa menyusun jadwal, sudah bisa memprioritaskan mana yang penting, sudah bisa nyiapin buku sekolah, harusnya sudah seperti itu ya. Betul, mengatur waktu gitu ya. iya, jadi ibu bisa ke profesional gitu. Jadi jangan mencoba mengatasi sendiri ya Bu, itu malah makin parah. Jadi baik ke profesional aja seperti itu. Ke ahlinya benar. Tapi kita seger lagi. Jadi itu udah masalah ibu, misalkan ibu capek, udah rebahan di sofa gitu, tidur aja 10-15 menit aja. Atau nonton TV gitu, nanti cucu mungkin bisa tahu ke orang tuanya gitu ya. Benar, jadi ibu benar adaptasi. Jadi kita itu nggak boleh kaku terhadap pengasuhan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi anak. Itu jadi ibu jangan pakai. Jadi ibu tahu kapan harus. Motorik halusnya ya kan. Motorik halus itu kan terkait dari jemari anak ya. Terus untuk motorik kasar, mama saya tuh nggak pernah beliin yang tahu kan yang lingkaran terus suruh jalan, itu nggak pernah. Jadi mama tuh membiarkan saya depan anaknya. Jadi sebenarnya kalau misal anak umur kita umur 1 tahun tapi udah bisa jalan, tapi anak kita belum, itu mitos ya Bunda. Kenapa bisa dibilang mitos? Karena kebutuhan atau perlukan nggak terus. Nah makanya juga besar ya kayak padahal ini oh salah oh gitu. Tapi kalau banyak bilang jadinya apa? Dia takut, malu. Efeknya kenapa nih di berikutnya? Perkembangan berikutnya adalah masa isotif yang muncul. Jadi dia punya kemauan, dipakai tujuan. Kenapa enggak? Oh iya belum kuat. Belum baik dia tuh nggak suka sama gesekannya. Bangkunya atau apa ya? Hari ini aku mau tanyakan kamu. Ya, itu ada dapat ini saya dapat sama anak kalau ditanya di rumah, sekolah ngapain aja, berantem nggak, menang nggak? Jawab nggak? Enggak. Saya ingin bertanya, kebetulan saya punya tetangga anaknya sudah mau 6 tahun, tapi ngomongnya itu basic village ya, kayak api Bu Melati, saya mau tanya ya masalah sensori ya. Kebetulan anak saya udah Jadi kalau misalnya seperti kata Bunda, kalau memang nggak ada penyerta ya, cuma speech delay, simulasi cukup diajak ngobrol ini ya. Tapi kadang makanya perlu diperiksa dulu, kata Bu Mira kan harus diperiksa dulu ya. Dari situ kita bisa tahu apakah ini cukup dengan stimulasi karena cuma memberi speech delay atau memang ada penyerta lain, itu yang mesti ada
terapi. Jadi nggak cukup dengan stimulasi, harus ada intervensi khusus terkait itu, dan makin cepat makin baik gitu Bu. Jadi, bahasanya masih kurang, kosakatanya masih kurang, artikulasi katanya masih kurang. Nah, pertanyaan Ibu baiknya dibawa kemana? Boleh pertama Ibu bisa konsultasi dulu ke dokter spesialis anak, ya. Apakah ada kelainan secara fisiknya di bagian oral tubuh, mulut? Karena pengaruh juga, oral mulut itu pengaruh dari susunan gigi, lidah, ya, dan lain-lainnya. Terus yang kedua, Ibu bisa bawa ke psikolog. Nah, nanti dari psikolog itu akan melihat gimana tumbuh kembang pada saat dia tahapan usianya dari 1 tahun, dia itu sudah bisa berapa kata, 2 tahun dan seterusnya. Nah, kalau memang ternyata cuman murni dari speed delay saja, itu bisa dilanjutkan untuk dirujuk ke tumbuh kembang, yaitu diterapi Bu. Diterapi. Nanti diterapi, kalau tidak ada diagnosa yang lain ya Bu, kalau cuma speed delay itu sebenarnya satu Bu, orang tuanya kurang dongeng. Ya. Orang tuanya tuh pendiam. Nah itu, orang tuanya kurang kasih stimulus. Coba kalau orang tuanya bawel, kayak burung beo, ya kayak burung kakak tua ngoceh terus, insya Allah tuh anaknya tidak speed delay. Kan mirip tuh sama-sama pakai gigi juga, siapa tahu diganti substitusi gitu. Makan kuaci tuh, makan Iya. kuaci. Sebelum kegiatan hari ini, sejauh mana Bapak memahami tentang deteksi dini tumbuh kembang anak Pak? Oh, sebelum kegiatan ini ya, sepemahaman saya deteksi ini tumbuh kembang anak memang menjadi sebenarnya program kita juga di PKK. Kita ada beberapa program yang terkait tentang tumbuh kembang anak. Deteksinya dia mengetahui bagaimana kemampuan tumbuh kembang anak dari pertumbuhan hingga pendidikannya. Nah, kita di PKK itu ada beberapa kegiatan yang memang fokus kepada itu, ada di Pokja, masalah pendidikan dan kesehatan. Di sini nggak hanya pertumbuhan dan pendidikan saja, tapi juga kesehatan juga. Menurut Bapak, mengapa kegiatan tentang tumbuh kembang anak seperti ini tuh penting Pak untuk diadakan di lingkungan masyarakat? Penting bagi saya sih sangat penting. Makanya saya sangat terima kasih kepada program yang sudah dijalankan ini. Artinya bahwa orang tua itu harus mengetahui tumbuh kembang anaknya agar mereka bisa mempererat antara hubungan orang tua dengan si anak. Satu, orang tua pun harus mengetahui perkembangan anak sehingga dia tahu kekurangan dan kelebihan anaknya. Jadi potensi kedepannya si orang tua tersebut bisa menyalurkan bakat atau kemampuan dari segi kesehatan juga penting. Dari segi kesehatan penting selain pendidikan itu. Setelah kegiatan pada hari ini, bagaimana tanggapan Bapak terhadap antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini nih Pak? Ya, antusias dari masyarakat khususnya sih sebenarnya kan karena kita mengundang Wasyandu dan Ketua Kepala PAUD serta Ibu RT RW sama PKK itu sangat tinggi antusiasnya ya. Karena kenapa pengetahuan mereka terhadap perkembangan anak pun sudah sangat tinggi, saya lihat luar biasa. Jadi antusiasnya tinggi ya Pak? Antusiasnya tinggi terhadap kegiatan ini.
Menurut Bapak, manfaat apa yang didapat masyarakat setelah mengikuti kegiatan ini, Pak? Banyak manfaatnya. Mereka tahu tata cara perkembangan anak tadi saya bilang. Nggak hanya di situ ya, cuman nggak hanya cuma di kesehatan dan pendidikan, termasuk emosional si ibu juga di situ sudah dibahas tadi ya, bagaimana cara penanganan ketika anak ada tantrum, ketika anak yang mengalami kurangnya perkembangan dalam bidang pendidikan. Jadi harus banyak-banyak orang tua pun maksudnya anak orang tua itu tidak hanya menuntut, tapi mereka juga harus tahu bagaimana keinginan anak mereka dan perkembangan anak mereka. Selama ini kan banyak orang tua yang terlalu banyak ini sehingga lupa perkembangan dan perkembangan anak dan kemampuan anak. Jadi sebanyak itu ya manfaatnya ya, Pak? Banyak sekali manfaatnya tadi dengan materi-materi yang sudah dibahas gitu loh. Kita perhatiin pesertanya saja sangat bersemangat karena memang materinya ini sangat penting dalam masyarakat, jadi antusiasnya sangat bagus, tinggi sekali ya, tinggi sekali, bersemangat dari awal sampai akhir. Pesertanya pun juga mengikuti seluruh rangkaian acara. Oke, baik Pak. Menurut Bapak, manfaat apa yang didapat masyarakat setelah mengikuti kegiatan ini? Oh, tentunya pengetahuan ya. Pengetahuan itu kalau kata orang tua lebih berharga daripada emas. Pengetahuan untuk bagaimana nanti kedepannya terhadap generasi-generasi kita. Jangan sampai apa terjadinya stunting ataupun terjadinya perkembangan lambat mental, tumbuh kembang mentalnya terlambat. Itu sangat penting sekali. Manfaatnya itu benar-benar bisa untuk jangka panjang ya, Pak? Bisa, bukan hanya untuk hari ini, bahkan kalau para peserta ini bisa menggetok keluarkan kepada saudara, kepada tetangga, tentu sangat bagus sekali. Iya, benar-benar bermanfaat adalah Sangat bermanfaat pengetahuan. Oke, baik. Bagaimana Ibu memahami tentang deteksi dini tumbuh kembang anak Ibu, terutama sebelum mengikuti kegiatan hari ini? Sebelum mengikuti kegiatan hari ini, tadi ada teknik metodik yang menggunakan alat tumbuh kembangnya menggunakan ini ya, sekarang kan sistem digital. Nah itu tadi saya agak keliru. Terus sama dengan tentang sensori anak ya, sensori anak itu tadi saya lihat ada pertanyaan berapa panca indera ya, panca indera. Ternyata kalau untuk sensori anak itu ada 7. Saya pahamnya tuh, nah itu yang kurang dari saya tadi juga. Jadi alhamdulillah ya, oh ini ada manfaatnya nih gitu. Jadi tadi teman saya lihat Google, mau dibenerin nggak Bu? Nggak usah kata saya, karena memang ini berarti saya ada yang belum saya tahu tentang sensori anak yang 7 perkembangan anak yang harus kita bangun gitu ya Mbak. Kebetulan memang kita di bidang PAUD, dan sekarang itu pembelajaran kita di PAUD adalah deep learning, pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan bermain. Itu PAUD itu gitu. Jadi sebelum kegiatan ini tuh mengetahuinya hanya seberapa ya Bu? Ada yang kurang juga saya di situ, insya Allah yang lainnya udah kita jalani. Menurut Ibu, sebelum kegiatan ini, mengapa kegiatan tentang tumbuh kembang anak seperti hari ini penting untuk diadakan di lingkungan masyarakat Ibu? Sangat penting karena lihat ekonomi ya, ekonomi masyarakat kita nih di Muria Selatan memang golongan menengah ke bawah. Terus untuk pemahaman tentang tumbuh kembang anak sangat kurang, dan kita memang apalagi Mercu Buana ya, memang yang terdekat dengan lingkungan Kelurahan Muria Selatan itu berpotensi sekali untuk memberikan edukasi gitu ya untuk wilayah RW, RT ya. Ini kan kebetulan hanya kita ya, jadi belum tersentuh kan untuk ke masyarakat paling bawahnya. Memang sangat butuh Mbak gitu kalau menurut saya. Sangat penting. Ya, sangat penting, sangat dibutuhkan buat masyarakat
untuk memahami tentang panduan anak usia dini ini. Jadi sebagai bekal juga ya Bu. Mungkin itu saja Oh, gitu Bu aja. terkait pertanyaannya Iya. yang saat ini. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya, dan saya terima kasih Mbak atas undangannya. Jadi saya terus di sini tuh kayaknya insya Allah akan tersampaikan gitu ya, karena kan kita juga sebagai apa ya namanya ya, kita sama-sama lah ya sebagai masyarakat yang bisa membantu dari atas ke bawah. Ya ini kita guru-guru Pak Bu. Saling merangkul. Iya, saling merangkul.